berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Rohani Sosianim pada malam hari ini. Mari saya ajak kita berdoa untuk kita memulaikan renungan kita siang pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh berkumpul lagi untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berkati setiap firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini biar jadi kekuatan dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih banyak. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya masih akan berbicara tentang The Voice ya. Malam hari ini ayat yang akan kita baca bersama-sama terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan baca pada ayat yang ke-47. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." Sekali lagi saya baca, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Puji Tuhan ya, malam hari ini masih tentang The Voice, satu hal yang perlu kita perhatikan tentang suara Tuhan yang pada malam hari ini kita baca lagi. Ayat ini mengatakan bahwa barang siapa yang berasal dari Allah, maka ia akan mendengarkan firman Allah. Tetapi bagi orang yang tidak mendengarkan firman Allah, dengan kata lain, dia tidak berasal dari Allah. Ya, malam hari ini berkaitan dengan The Voice yang akan kita renungkan ya, tentang perkataan-perkataan Tuhan. Ya, saya ajak kita memperhatikan satu keadaan yang sekarang sedang terjadi. Ya, banyak orang dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini keadaan akhir zaman yang sedang terjadi yang perlu menjadi perenungan kita. Karena kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan ya, saya mau ajak kita baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6. Kita mundur, kita perhatikan. Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-60. Yohanes 6 ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna." Lalu dikatakan, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Ya, ini yang perlu kita ketahui dalam setiap perkataan-perkataan Tuhan. Ya, dalam setiap suara Tuhan yang Tuhan perdengarkan kepada saya dan saudara lewat firman-firman-Nya hari-hari ini, bahwa setiap suara Tuhan dalam bentuk apapun itu disampaikan, baik itu dalam bentuk yang keras atau mungkin dalam bentuk yang lembut, datang dalam kehidupan saya dan saudara,
Ini harus kita terima dalam hati saya dan saudara. Kalau kita belajar dari ayat ini dikatakan murid-murid ketika mendengar perkataan yang keras mereka menolak firman Tuhan. Mereka tidak mau terima firman itu. Tetapi Tuhan mengajarkan ketika ada suara Tuhan yang datang dalam kehidupan saya dan saudara bentuknya keras atau lembut, itu harus kita terima dalam hati saya dan saudara. Jadi dari ayat ini kita belajar jangan sampai kita menolak firman yang datang dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun perkataan yang disampaikan itu adalah perkataan yang keras. Tetapi Yesus mengatakan dalam ayat yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-63 dikatakan rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya. Jadi ada satu hal yang perlu kita pelajari dari setiap firman Tuhan. Ketika suara Tuhan diperdengarkan, ya mau keras, mau lembut, apapun bentuk firman Tuhan itu harus kita terima. Karena itu yang memberikan kehidupan kepada saya dan saudara. Tapi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau ajak kita perhatikan ada hal-hal yang menghambat sampai kita tidak dapat menerima firman yang kita dengar. Ya, mari saya ajak kita perhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Yudas. Yakobus pasal pertama ya. Yakobus pasal pertama ayat 19 sampai 21. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi dari ayat ini kita dapat belajar bahwa ketika suara Tuhan diperdengarkan, ya ada kotoran-kotoran yang menghambat sehingga suara Tuhan itu tidak dapat kita terima dalam hati saya dan saudara. Ayat ini mengatakan kotoran-kotoran ini adalah amarah. Ya. Segala sesuatu yang dicatat dalam firman Tuhan itu kejahatan. Ya. Ayat ini mengatakan bahwa ayat 20 dikatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lalu dikatakan 21 sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi ketika hati kita penuh dengan amarah, ya, sekalipun firman Tuhan disampaikan dengan lembut, ya, kita tidak dapat menerima firman itu. Selalu akan terjadi penolakan terhadap firman ketika hati kita penuh dengan kekotoran, ya. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang disampaikan lewat firman Tuhan itu harus kita terima. Tetapi untuk dapat menerima firman Tuhan itu yang harus kita buang terlebih dahulu adalah segala kekotoran dalam hati saya dan saudara. Amarah yang dikatakan dalam ayat ini tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi mari sebelum kita menerima firman, ya, kita melihat hati saya dan saudara, apakah ada amarah yang membuat
firman Tuhan tidak dapat tertanam dalam hati saya dan saudara. Karena ketika firman Tuhan disampaikan, tetapi di dalam hati kita masih ada amarah, ini tidak akan membuat firman Tuhan itu tertanam dalam hati saya dan saudara. Satu contoh di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Mulai ayat yang ke-4 kita baca. Kejadian 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita perhatikan, datang firman Tuhan kepada Kain. Ya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Kita lihat dari ayat ini, ketika firman Tuhan datang kepada Kain, Kain tidak lagi mendengarkan apa yang namanya suara Tuhan di dalam hati Kain. Kain tidak lagi menerima suara Tuhan karena di dalam hatinya sudah penuh dengan amarah. Jadi ketika hati kita penuh dengan amarah, mau firman Tuhan datang seperti apapun, maka firman itu tidak akan tertanam dalam hati kita. Maka kita harus membereskan terlebih dahulu hati saya dan saudara, agar firman Tuhan itu dapat tertanam dalam hati saya dan saudara. Jadi mari saya mengajak kita jemaat-jemaat Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, tetapi untuk mendengarkan suara Tuhan, mari kita bersihkan hati kita. Kata firman Tuhan dalam Yakobus 1 tadi dikatakan, buanglah segala kotoran, ya, kejahatan yang begitu banyak dalam hati saya dan saudara, supaya firman itu dapat tertanam dalam hati saya dan saudara. Ya. Ayat yang terakhir di dalam ayat yang tadi kita baca di dalam Yakobus pasal yang ke-1, ya, ayat yang tadi kita sudah baca. Di bagian yang terakhir dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari lebih lagi memperhatikan suara Tuhan. Apakah suara Tuhan itu tertanam dalam hati kita atau kita selalu menolak firman yang kita dengar. Karena kalau kita selalu menolak firman yang kita dengar, maka dikatakan kita bukan berasal dari Allah. Tetapi ketika kita menerima firman Tuhan, maka firman itu yang akan menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Dan biarlah kita terus menerima firman yang menjadi kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, mari sama-sama kita akan akhiri renungan dalam doa kita pada malam hari ini. Kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh ada lagi untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini yang terus Tuhan memperbaharui hidup kami, terus membersihkan hidup kami di hadapan Tuhan sehingga kami terus berlayak ada di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati renungan ini, biar renungan firman yang kami sudah terima juga dapat tertanam dalam hati kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih banyak. Kami sudah terima firman-Mu, dan biarlah Tuhan penyertaan-Mu menjadi milik bagian kami sepanjang malam yang akan kami lalui. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri renungan malam hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sosenim bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku ada